Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dzurriyyati wa sallallahu jalan qatul muqarrabin. Husnul ila mu'allif hadzal kitab Syekh Nawawi Ad-Dimashqi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi ummatina jatina satana sallallahu syaihina. Husnul ila mahadina asqiya malam talamidhi wa amasna. Lillahi ta'ala lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Wa yustahabu al jam'u. Wa yustahabu lan disunahkan apa al jam'u mengumpulkan fi du'ai ing dalam doa bainal jahri antarane doa ini pelan keras wal israri lan doa pelan. Artinya ketika doa banyak doa yang kita baca yang kemarin ini kita masih melanjutkan tentang sholat istisqa. Di dalam sholat istisqa yang dilakukan pada siang hari, maka kita boleh doanya dengan pelan atau juga dengan keras. Ada doa-doa yang diajarkan oleh Nabi yang keras dan pelan. Kita disunahkan untuk semua dibaca. Waraful aidi lan mengangkat tangan fi dalam doa raf'an balighun dengan mengangkat tangan yang tinggi. Jadi ketika mengangkat tangannya bukan sekedar sebahu, tapi Nabi kemarin tinggi banget tangannya sehingga kemudian lengannya sampai ke bawah. Kala ngendika sapa Imam Syafi'i rahimahullahu taala wal yakulan beceono min du'aihim saking doane kita doa istisqa menggunakan ini. Allahumma ini doa yang oleh Imam Syafi'i dianggap sunnah, yaitu mengikuti doa yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi kemarin. Allahumma amartana bidu'aika wa wa'tana ijabataka dan seterusnya. Allahumma ya Allah amartana perintah sapa Tuhan na ing kita bidu'ai kelawan donga maring Tuhan. Wa wa'atana lan menjanjikan sapa Tuhan na ing kita ijabataka ing oleh ijabataka ing oleh mengabulkan sapa Tuhan sapa Tuhan wa qad da'autana lan teman-teman telah berdoa sapa kita ka ing Tuhan kama artana kaya oleh perintah sapa Tuhan ing kita. Karena itu fa'ajibna mugi mengabulkan sapa Tuhan ing kita kama wa'atana kaya oleh menjanjikan sapa Tuhan ing kita. Allahumma humtun mugi memberikan harapan sapa Tuhan alaina ing atase kita bimaghfiratimah kelawan pengampunane barang farokna kang wis misahi sapa kita wa ijabatina wa ijabatika lan oleh mengabulkan sapa Tuhan fi sukyana ing dalem oleh memberikan hujan wa saati rizkita ing wa saati rizkina lan ing luasnya rezeki kita. Kalau kita ngikuti fatwanya Imam Syafi'i, ini doa yang perlu dibaca, yang harus dibaca ketika istisqa. Setelah itu wayat'u lan mendoakan lil mukminin wal mukminat. Kalau Anda khutbah yang laki-laki yang di rumah, itu kalau khutbah itu kan ada syarat rukunnya khutbah. Salah satu rukunnya khutbah adalah kita mendoakan lil mukminin wal mukminat. Jadi ketika di akhir khutbah itu ada doa. Salah satu dari khutbah itu doanya harus secara eksplisit menyebut Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Itu harus ada. Kalau itu enggak ada, maka berarti dianggap rukunnya khutbah enggak lengkap. Kalau khutbahnya enggak sah, maka berarti jumatannya juga enggak sah. Sehingga ketika khutbah itu harus tahu syarat rukunnya khutbah itu apa. Kalau khutbah Jumat misalnya maca alhamdulillah, selawat, itu rukunnya khutbah. Kemudian ada lagi wasiat takwa. Jadi ada itakullah, itu harus ada. Dan seterusnya. Jadi khutbah itu bukan sekedar ceramah, tetapi
ada syarat rukun yang harus diikuti. Nah, ini khutbah istisqa juga gitu. Ada hal-hal yang harus ada, mendoakan yang tadi yang disunahkan memakai doa tadi, yang mengutip hadis mulai dari Allahumma amartana bidu'aika dan seterusnya. Setelah itu kemudian mendoakan untuk mukminin wal mukminat. Wa yusalli, kemudian selawat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa yaqra'u ayatan au ayataini. Kemudian maca ayat, satu ayat atau dua ayat di dalam khutbah. Ada maca ayatnya. Sama dengan khutbah Jumat, itu salah satu dari khutbah itu harus maca Quran. Ada ayat Qurannya. Jadi enggak ceramah ngalor ngidul kemudian selesai, enggak. Tapi ada alhamdulillah selawat wasiat takwa. Kemudian harus ada kutipan Al-Qur'annya. Sehingga biasanya kalau khutbah teks yang sudah dibaca, sudah ditulis kita beli itu, nah itu ada khutbah keduanya maca Quran salah satunya. Walaupun ayatan au ayata ini, satu ayat atau dua ayat ada Al-Qur'annya. Wa yaqulu, kemudian mengucap sapa imam astagfirullah li walakum. Ada istighfarnya. Ini kalau salat istisqa. Wayam bagi lan seyogyanya ayat uang itu ndonga sapa man bidu'ail karbi. Ketika istisqa kan minta hujan. Kondisinya sedih. Karena itu di sini dikatakan sebaiknya doa yang dipakai adalah bidu'ail karbi. Doa-doa yang menunjukkan kesedihan dan kebutuhan. Setelah doa sedih, wa bidu'ail akhir, kelan doa yang lain. Doa yang lain itu apa? Bisa Rabbana atina fid dunya hasanah dan seterusnya. Wa ghairi dzalika minad da'awati, saking beberapa doa alladzi dzakarnaha minal ahaditsis shahihah, dari hadis-hadis sahih. Kala ngendika Imam Syafi'i, fatwanya di dalam kitab Al-Um, kalau di sini tercatat di dalam kitab Al-Um juz 2 halaman 546. Yahtubu khutbah sapa al-imamu imam fil istisqai, in dalam surat istisqa. Cara khutbah gimana dalam surat istisqa? Khutbataini, alih dua khutbah. Khutbahnya dua kali. Jadi khutbah pertama, kemudian istirahat sebentar, duduk, kemudian berdiri lagi, dua kali khutbah. Kama yahtubu, kaya oleh khutbah fi salatil idi. Cara khutbahnya di dalam salat istisqa adalah kaya khutbah lebaran. Salat lebaran itu masih ingat kemarin? Khutbah pertama maca takbir 9 kali, khutbah kedua baca takbir berapa? 5 kali. Istisqa khutbahnya kayak salat lebaran, salat kayak khutbah lebaran. Yukabiru, maca takbir Allah fihima in dalam dua khutbah tadi. Wa yahmadu lan muji alhamdulillah, wa yusalli maca salawat ala nabi. Wa yuksiru, tetapi bedanya kalau di khutbah lebaran biasanya yang diperbanyak itu informasi khutbah-khutbah tentang kebahagiaan, kesenangan karena kita sudah berhasil puasa 30 hari, 1 bulan. Sementara kalau istisqa yang diperbanyak adalah maca istighfar. Bedanya di situ, tapi yang lain sama. Wa yuksiru fihima, memperbanyak fihin dan khutbah 2 al istighfar ing istighfar. Hatta yakuna, sehingga ana apa istighfar iku aksara kalamihi. Sebagian besar isi khutbah itu istighfar. Wa yaqulu, lan ngucap sapa khatib kasiran dengan banyak astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara yursilis sama alaikum midrara. Astaghfiru, minta ampun sapa sira kabeh rabbakum innahu kana ghafara, sak temene Allah Maha mengampun. Yursili, yang telah mengutus asam ing langit alaikum ngatasi sira midraran ing hujan yang lebat. Itu etika khutbah. Sekarang sumarawa, kemudian sumarawa an Umar bin Khattab radhiyallahu an annahu
sedune Umar iku istasqa. Mohon hujan. Fakana mongko ana sapa Umar iku aksara du'aihi. Nah, ini kalau Umar kemarin ketika beliau sholat istisqa, sebagian besar doanya adalah fakana aksaru du'aihi, sebagian besar doanya adalah istighfar. Kemarin kita diajarkan juga dari Umar untuk minta hujan dengan wasilah. Beliau wasilah pada kanjeng Nabi, beliau juga wasilah kepada pamannya Nabi. Karena itulah kemudian di dalam banyak kitab kita disunahkan untuk wasilah. Bukan hanya pada Nabi dan paman, tetapi bisa juga wasilah kepada orang-orang yang kita anggap baik. Kala ngendika sapa Imam Syafi'i wa yakunu lan ana apa aksara du'aihi, sebagian besare doane khatib iku al istighfar. Jadi khutbah isine istighfar, doanya juga sebagian istighfar, sebagian besar. Yabda'u memulai sapa man bihi kelan doa bihi kelan istighfar doaahu. Istighfar itu sebagai permulaan doa. Wa yasilu lan menjadi memisai bihi kelan istighfar bainal kalami, antarane kalam ucapan istighfar. Wa yahtimu lan ngakhiri sapa man bi kan istighfar wa yakunu wa iku aksaru kalamihi, sebagian besar dari ucapan doane man itu istighfar hatta yaqtiu, sampai habis apa al kalamu. Jadi khutbah mayoritas istighfar, doa mayoritas istighfar. Wa yakhussu, bukan hanya khatib yang istighfar, tetapi juga wa yakhussu lan mendorong sapa khatib anak saing manusa ala taubati, ing atase tobat wa taati lan taat wa taqarrubi lan taqarrub ila Allah taala. Oke. Ini tercatat di dalam kitab Al-Um yang Bukhari tadi yang Imam Syafi'i, Al-Um juz 2 nomor 547. Baik, selesai tentang istisqa. Nah, sekarang kita lanjutkan tentang angin ribut. Angin ribut itu angin kencang. Angin kencang lah. Babu mayakulu, bab tentang doa, yakulu kang ngucap hu ing doa idza hajat, nalikane bertiup kencang apa arihu angin. Kalau kita lagi di rumah atau di tempat tertentu kemudian ada angin kencang, kita disunahkan doa ini. Rawaina ngriwayataken ing kitab Sahih Bukhari wa Muslim, fi Sahih Muslim. Ana Aisyah radhiyallahu an qalat. Ini hadis ini tercatat di dalam Muslim, hadis nomor 899. Diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah. Qalat ngendika sapa Sayyidah Aisyah, kanat ana sapa nabiyu iku idza asofat nalikane bertiup kencang apa arihu angin. Kata Sayyidah Aisyah, kalau lagi banyak angin ribut atau angin kencang, maka kemudian Nabi berdoa ini. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilat bihi wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma ursilat bihi. Ini doa ketika melihat angin kencang. Nah, kita biasanya ndonga ya. Atau mbak angin kencang langsung mlebu kamar turu. Kita layak kanjeng Nabi, begitu ada angin kencang, kadang bulan-bulan apa angin kencang itu? Pernah toh? Biasanya bulan-bulan tertentu, musim kemarau ya? Atau musim apa yang angin kencang? Kemarin kayaknya sampai yang di gedung C, lantai 3 ya, di tandon, tutup tandon itu sampai lepas kemarin. Kan sana kan paling tinggi, kemudian langsung menghadapi angin dari selatan. Itu sampai lepas, kemudian dibetulkan lagi. Itu karena anginnya kencang. Ketika kadang ada tuh sampai glodok. Kalau dengar angin kencang itu, kalau kita ngikuti Nabi, maka kita berdoa. Gak kok ngerutu. Itu apa tuh ganggu? Enggak. Tapi baca doa. Allahumma inni as'aluka
khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilat bihi wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma ursilat bihi. Doanya, Allahumma ya Allah, ini sedaya ingsun iku as'aluka, minta sapa ingsun ka ing Tuhan khairaha ing kebaikane angin, wa khairama lan kebaikane barang fiha kang ana ing dalem tiupan angin, wa khairama lan kebaikane barang usilat yang diutus. Bener usilat ya? Ustaz malah nggak kelihatan isu-isu. Ursilat ya? Ursilat yang diutus apa ma bihi kelan angin. Wa a'udzubika lan untuk perlindungan sapa kita bika kelan Tuhan min syariha saking keburukannya, wa syarima lan keburukane barang fiha kang ing dalem angin tadi, wa syarima ursilat bihi. Itu salah satu doanya. Rawaina itu tercatat dalam Sahih Muslim dari Sayyidah Aisyah. Rawaina fi Sunan Abi Dawud wa Ibnu Majah bi isnadin hasanin. Ini ada lagi hadis dengan sanad hadisnya hasan. An Abi Hurairah. Kalau tadi dari Sayyidah Aisyah sahih dari tercatat dalam Muslim, ini tercatat di dalam Abu Dawud dan Ibnu Majah, rawinya dari Abu Hurairah. Qala Abu Hurairah ngendika gini, sami itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, arihu tai angin iku min rauhillahi ta'ala saking rahmati Allah ta'ala. Kata Nabi, angin itu termasuk rahmat. Kan takti datang bil rahmati kelan rahmat, wa takti bil adzabi. Angin itu bisa datang dengan membawa rahmat dan bisa juga membawa azab. Karena itu fa idza ra'aitumu, nalikane melihat sapa sira ha ing angin, falatah subuha, maka jangan mencaci sapa sira ha ing angin. Kata Nabi, kalau melihat segala sesuatu termasuk melihat angin, jangan pernah mencaci. Kita itu kadang gak terima angin, delok wong mencaci. Sekarang kan ada toh orang-orang yang kadang mudah banget misuh, pisuannya yang menunjukkan cacian. Nabi ngajarkan jangankan kepada orang, kepada benda. Yang kemarin binatang nggak boleh, makan sekarang angin lewat aja loh nggak boleh kita mencaci. Falata subuha, jangan mencaci haing angin. Wasalu lan mintao sapa sira Allah haing Allah khairaha ing kebaikane angin. Jangan mencaci tapi ndonga agar kita diberikan kebaikan. Wastas itu lan mohon perlindungan billahi min syariha. Kultu matur sapa ingsun qaulu sallallahu alaihi wasallam tadi, maknane arihu min rauhillah itu apa? Min rauhillah huwa bi fatir ra'i, rau bukan ruh, lair ruh jadinya nyawa. Lair rau kala ngendika sapa ulama, rau itu artinya rauhillah itu artinya min rahmatillah bi ibadi, yaitu rahmati Allah untuk hambanya. Rawaina fi Sunan Abi Dawud. Ini ada juga di dalam Abu Dawud wa Nasa'i. Abu Dawud hadis nomor 50. Oh bukan. Hadis nomor 5099. Wa Nasa'i wa Ibnu Majah an Aisyah radhiyallahu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam iku idza ra'a nalikane melihat sapa Nabi nasian ing gumpalan apa namanya awan. Kalau awan mulai bergerak, gumpalan-gumpalan awan mulai bergerak, Nabi biasanya kemudian berdoa. Idza ra'a nalikane ningali sapa Nabi nasian ing sesuatu yang bergerak fi ufuqi sama ing dalem langit, taroka mongko ninggal sapa Nabi al amala ing amal wa ing kanat senajan ana apa amal iku fi sholati dalam salat. Ini luar biasa. Nabi itu biasanya kalau melihat sesuatu angin mulai bergerak, mendung mulai ngumpul, atau bahasa kita mungkin lesus ya, sesuatu yang kemudian mulai menakutkan. Nabi bahkan sholat pun ditinggalkan.
kemudian berdoa. Pada momen tertentu memang mungkin sesuatu yang menakutkan. Paling enggak itu pengalaman Ustadz dulu pas haji. Kita pas keluar dari Masjidil Haram, adalah ada, mungkin itu juga enggak tiap saat di sana. Tetapi pas itu momennya muncul badai pasir. Jadi padahal kita dari parkiran Masjidil Haram. Parkir dengan masjid itu enggak jauh. Tapi karena badai pasir yang begitu padat, masjid aja nggak kelihatan. Saking besarnya badai pasir. Kemudian muncul korban banyak. Karena kemudian badai pasir dicampur dengan angin kencang. Itu kata Sayyidah Aisyah, kalau mulai muncul seperti itu, tanda-tanda ada badai, kemudian ada tanda-tanda angin kencang, Nabi itu bahkan kemudian meninggalkan pekerjaan beliau, bahkan sampai sholat pun, gitu kata Sayyidah Aisyah, kemudian berdoa. Doanya Nabi ini, Allahumma inni a'udzubika min syarriha. Fa'in ini kalau mulai angin kencang, tapi kalau mulai hujan, Allahumma sobbiyan hani'an. Allahumma ya Allah ini sedene ingsun iku a'udzubika min syarriha, saking keburukane tadi badai. Wa in mutira mong kelamun hujan, qala Allahumma sabbina soiban hanian. Mugi menjadi hujan yang enak. Kultu nasian, lafadznya Nabi tadi, hadisnya dari Sayyidah Aisyah, nasian, apa nasian itu? Bi akhiri, bi hamzati akhiri, ai sahaban lam yatakalam ijma'u, yaitu mendung yang belum sempurna. Ai sahaban tegese mendung lam yatakalam la yatakamal, yang belum sempurna apa istima'u kumpule, jadi baru mulai, belum padat. Wasaibu utai lafadz saibu, tadi Nabi mengatakan Allahumma saiban hanian. Saiban itu berarti al-mataru al-kasiru, yaitu hujan yang lebat. Bakilah bisa juga al-mataru alladzi yajri, yang berjalan apa ma'uhu, yaitu hujan yang sampai mengalir, berarti hujan lebat. Wa huwa mansubun bil maudhu. Ai as'aluka saiban, minta sapa ingsun kaing tuan saiban ing hujan yang lebat. Rawaina fi kitab At-Tirmidzi wa wa Nabi wa an Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tasubbu, jangan mencaci sapa sira ariha ing angin. Banyak hadisnya, yang artinya intinya adalah banyak hadis Nabi yang melarang kita untuk mencaci segala sesuatu. Mencaci sesama manusia, mencaci binatang, bahkan di sini mencaci fenomena. Angin yang keras pun tidak boleh kita caci. Sementara kita kadang dengan sangat mudah mencaci orang. Oh ancene opo. Apa biasanya yang sering? Sing asu, sing babi, sing macam-macam lah. Apalagi kadang kita malah kita mikir, lah kita itu suka mencaci, kita itu niru sopo. Kanjeng Nabi lo nggak ngajarkan itu, bahkan kemudian melarang itu. Sehingga kalau kita itu suka mencaci, berarti kita sebetulnya tidak meniru Nabi. Latas subuh, jangan mencaci sapa sira ar-raiha ing angin. Fa idza ra'aitum, lan nalikane melihat sapa sira ma ing barang takrahuna, yang tidak suka sapa sira. Kalau kita melihat sesuatu yang kita tidak suka, enggak usah mencaci. Fakulu mongko ngucap sira Allahumma inna nas'aluka min khairi hadzari wa khairu ma fihi wa khairu ma umirat bihi wa na'udzubika min syarri hadiri wa syarri ma fihi wa syarri ma umirat bihi. Kalau kita enggak suka, yo kita doa saja semoga dijauhkan dari keburukan barang itu. Allahumma ya Allah, inas dene kita iku nas'aluka, mohon sapa kita kaing Tuhan min khairu hadzari, saking kebaikane angin ini, wa khairu ma, lan kebaikane barang fiha ing dalem rih, wa khairima, lan kebaikan barang umirat, yang diperintahkan apa bi kelande,
Wa naudzubillah min syarri hadzari, saking keburukan angin, wa syarri ma fiha wa syarri ma umirat bihi. Kala ngendika wa fil babi lan ing dalam bab An Aisyah radhiyallahu anha wa Abi Hurairah wa Abi Hurairah wa Utsman bin Abi As wa Anas an Abi Abbas wa Jabir. Hadis tentang latah suburih tadi banyak yang meriwayatkan. Kalau di sini dari Ubay bin Ka'ab. Tapi dari Sayyidah Aisyah ada, dari Abu Hurairah ada, dari Utsman bin Abi As ada, dari Anas ibnu Abbas, Jabir. Artinya larangan Nabi agar kita tidak boleh mencaci apapun, termasuk angin, itu banyak yang meriwayatkan, banyak sahabat yang meriwayatkan. Sehingga marilah kita belajar memperbaiki diri, jangan mudah untuk mencaci pihak lain, apapun bentuknya. Kalau kita diajarkan, fa'idza ra'aitum ma takrahun, kalau kita melihat sesuatu yang kita tidak suka, maka marilah kita berdoa agar kita dijauhkan dari itu. Kayak sekarang kita kena pandemi. Kena pandemi, nggak perlu menggerutu dan mencaci pandemi, biarin aja. Maka marilah kita berdoa agar dijauhkan dari pandemi. Itu aja. Kita berusaha secara fisik, kita ikhtiar untuk sehat, untuk menjaga kesehatan. Secara batin kita berdoa. Nggak perlu mencaci dan nggak perlu keluar kata-kata yang nggak pantas. Warwayna bi isnadin sahih fi kitab Ibnu Sunni an Salamah ibnu A'wa radhiyallahu an qala kana ana sapa Kanjeng Nabi iku idza istadda nalikane bertiup keras apa al-rihu angin. Ini banyak hadis lagi. Nabi itu kalau pas lagi ada angin kenceng, kemudian beliau doanya beda lagi. Allahumma laqohan la akiman. Kalau tadi banyak. Ini artinya ini bentuk-bentuk doa ketika melihat angin. Allahumma ya Allah laqohan. Mugi memberikan berkah, la akiman, tidak memberikan siksa. Jadi intinya sama. Kalau ketemu sesuatu, moga-moga ini berkah bukan siksa. Kultu matur sapa ingsun lakoman utai lafat lakohan. Ai lakohan ai hamilan tegese mengandung lil mai maring hujan kalam hati kaya oleh mengandung minal ibili. Jadi artinya angin tadi, ya Allah kalau ada angin kencang, semoga angin ini memberikan sesuatu yang baik. Kaya kalau kita di Baratno kita punya unta yang hamil. Berarti hamil itu kan unta itu mengandung anak yang itu memberikan keberkahan karena akan tambah anaknya. Wal akimu telafat akim la akiman iku alladzi lama'a, itu angin yang tanpa air fiha ing dalam ini. Kal akimi kaya unta minal hayani aking hayawan la walada, yang tidak beranak fiha ing dalam hayawan. Jadi artinya kita jangan sampai kemudian angin yang lewat itu tidak memberikan apapun. Tapi marilah kita berdoa itu menjadi berkah. Warwaina fi an Anasin an Ibnu Malik wa Jabir ibnu dan seterusnya an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala iza waqa'at nalikane terjadi apa kabiratun sesuatu yang besar. Jadi kalau enek kejadian besar au hajat utawa bertiup kencang apa rihun angin azimatun angin yang besar, kata Nabi kalau kita menemukan fenomena yang besar kemudian atau salah satunya angin kencang fa'alaikum mongko netepo ning atase sira bitakbiri kelan takbir. Kalau angin kencang kita takbir. Kalau di banyak kitab bukan takbir ya, azan. Kalau dulu Ustaz zaman kecilan, kalau angin kencang diajari oleh bapak itu untuk azan. Jadi sering dulu di rumah di Nganjuk itu, zaman kita masih kecil, angin lesus, nah, kita di depan pintu, tidak di luar, tapi di depan pintu rumah kita azan sekuat kita. Nah,
Itu salah satu dasarnya ini. Kalau Nabi mengatakan kalau ada sesuatu yang besar, kejadian yang besar, menakutkan atau angin kencang, fa'alaikum bitakbir, maka lakukan takbir. Fa'innahu karena sedune kelakuan itu jali akan menakuti al-aja al-aswad. Jadi takbir tadi akan membuat sesuatu aswad, sesuatu yang buruk itu akan hilang. Ajat al-aswad itu istilah menunjukkan pada sesuatu yang tidak baik. Kalau angin tadi maksudnya adalah sesuatu yang kemudian akan membuat bencana, maka dengan takbir itu maka bencana yang dimunculkan oleh angin akan akan menghindar. Jadi bisa angin, bisa apapun. Kalau Nabi mengatakan idza waqa'at kabiratun au hajat rihun azimun. Kalau ada angin kencang atau kejadian yang besar, kita disarankan takbir agar sesuatu itu menjadi menghindar dari kita. Wa rawa sapa Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala, Imam Syafi'i fatwanya bil kitab Al-Um, dalam kitab Al-Um dikatakan bi isnadihi an Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas, ini di dalam kitab Al-Um halaman 596. Kala ngendika mahabat ora bertiup apa rihun angin ilahasa. Di dalam kitab Al-Um itu ada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas yang menceritakan tentang angin. Kata hadis itu yang dari Ibnu Abbas, kalau terjadi angin kencang, ilahasa kemudian duduk sapa Nabi berlutut. Ilahasa itu sapa an-nabiyyu ala rubatai ngatasé kedua lutute Nabi. Berarti Nabi itu duduk berlutut, faqala kemudian doa. Jadi kalau ada angin kencang, beliau kemudian duduk kemudian berdoa. Allahumma ij'alha rahmatan wa la taj'alha adzaban. Allahumma ij'alha riyahan wa la taj'alha rihan. Itu doa Nabi ketika ada angin kencang yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Banyak doanya. Allahumma ij'al mungkin menjadikan sapa Tuhan ha ing angin rahmatan ing rahmat. Wa la taj'alha adzaban ing azab. Allahumma ij'alha mungkin menjadikan sapa Tuhan ha ing angin riyahan sebagai sesuatu yang mengenakkan, wala tajalnya rihan. Jangan sesuatu yang tidak enak. Dari semua tadi intinya doanya sama. Kalau melihat sesuatu, biasakan kita berdoa minta kepada Allah bahwa sesuatu yang datang itu ada sesuatu yang rahmat untuk kita, dan jangan pernah dan minta perlindungan agar kita terhindar dari keburukannya apapun itu. Kalau ketika sapa Ibnu Abbas fi kitabillahi ta'ala tentang angin banyak di Al-Qur'an. Allah mengatakan inna arsalnaka alaihim rihan sorsoro. Inna sedene kita iku arsalna ngutus sapa kita alaihim ngatasé mereka rihan ing angin sorsoro. Sorsoro itu kenceng. Mungkin kemudian jadi bahasa Jawa ya. Sorsoran. Kencang. Wa arsalna alaihim riha al-qima. Wa arsalna lan ngutus sapa kita alaihim ngatasi mereka riha al-aqima. Angin yang tidak bermanfaat. Wa qala ta'ala wa arsalna riyaha lawaqiha. Mengutus angin lawaqiha kang jahat. Wa arsalna riyaha mubasyirat. Mengutus angin sebagai kegembiraan. Angin itu bisa berkah, bisa jahat, bisa manfaat. Karena itu kita mohon pada Allah, kalau ada angin kencang, ada hujan deras, kita minta hujan yang berkah untuk kita, bukan hujan yang kemudian membuat banjir. Wa dzakara sapa Syafi'i rahimahullah taala mungqati'an hali hadis mungqati'. Hadis mungqati' itu berarti hadis yang sanadnya terputus. An rajulin, dari seorang laki-laki, annau syaka, suatu ketika syaka itu apa?
Madul itu apa bahasa Indonesianya? Mengadu. Mengadu. Suatu ketika ada seorang laki-laki datang ke Nabi mengadu kepada Nabi. Al-faqra, ing kefakiran. Jadi dia secara ekonomi mengalami kesulitan. Kanjeng Nabi, saya ini sudah kerja sekian lama, tapi kemudian kok ekonomi saya nggak naik-naik. Jawabannya Nabi ternyata di luar dugaan. Faqala mongkon jawab sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'alaka barangkali ana sapa sira iku tasubu, suka mencaci sapa sira al-ariha ing angin. Coba. Kata Nabi, Kanjeng Nabi, saya itu sudah bekerja lama tapi ekonomi saya nggak bertambah. Ekonomi saya nggak baik. Jawabannya Nabi itu menjadi sangat di luar dugaan. Beliau mengatakan, ya mungkin karena kamu kesulitan ekonomi, karena mungkin kamu suka mencaci angin. Mencaci sesuatu, mencaci orang lain. Itu dampaknya ke situ. Ini mengingatkan yang dulu pernah Ustadz cerita. Ada seorang kiai. Beliau sekarang sudah wafat. Di Malang, di kabupaten. Ada seorang yang madul ke kiai itu. Jadi dia sudah nikah lama, kemudian rumah tangganya itu ruwet. Jadi dia merasa rumah tangganya itu tidak harmonis. Jawabannya kiai itu sama, hampir mirip dengan ini, aneh. Jadi kiai itu mengatakan gini, sama ngiling-ngiling ya, sama ingat. Pernah nggak sama dulu mencaci, bukan mencaci, kalau bahasa kita mendolimi kucing. Jadi dulu sebelum nikah, kayak kita lah, masih muda begini, itu pernah menghajar kucing. Binatang kucing itu ciliane mungkin ditendang atau dihajar kucing itu. Nah, akibat dari menghajar kucing itu pada masa mudanya, itu kemudian rumah tangga dia kemudian menjadi tidak harmonis. Karena itulah kemudian oleh Yai, coba ingat-ingat pernah enggak? Ternyata dia kemudian ingat, nggih, Yai saya pernah ini memperlakukan tidak baik pada kucing. Maka kemudian oleh Yai dia disuruh bahasa kita tobat. Jadi dia tobat mengeluarkan sedekah sebagai penebusan atas kesalahan dia terhadap perlakuan dia yang nggak baik pada binatang, yaitu kucing. Cobalah. Berperilaku tidak baik terhadap kucing pada masa muda itu berdampak kepada problem rumah tangga dia. Ya, itu kan kadang kita nggak sadar toh. Enek kucing nyolong, apa biasanya? Kita susah payah masak tempe dicolong kucing. Sing melayang itu ini nih, apa yang digawe ngulek itu? Diantem nang kucinge. Kita kan kadang begitu, saking jengkele. Atau apalah. Cobalah. Karena itu marilah kita belajar bagaimana kita belajar menjadi enggak ngono iku. Nabi kasus ini luar biasa. Coba dia punya problem ekonomi. Jawabin Nabi bukan sesuatu yang mungkin apa. Kita kan nggak kebayang. Nabi ternyata jawabannya, barangkali kamu suka mencaci angin. Itu kemudian membuat ekonomi kita, karena itu kalau kita mengalami problem di rumah tangga kita, mungkin ada masalah, atau kita ada sesuatu yang problem, marilah kita introspeksi, barangkali ada perilaku kita, perbuatan kita yang tidak baik. Bisa berbuat dolim pada orang, mencaci pada orang, bahkan tidak hanya orang, bahkan kepada fenomena alam pun bisa berdampak. Ini jawaban Nabi ini kan di luar dugaan. Tapi intinya kan sama, jangan pernah mencaci sesuatu. Kalau kita nggak suka, marilah kita berdoa, ya Allah, agar kita dihindarkan dari dia yang kita nggak suka. Kalau ngendika sapa Asy-Syafi'i rahimahullah taala, layam bagi, tidak patut, tidak etis li ahadin kedua seseorang ayasubba yen to mencaci sapa man ariha ing angin. Tidak etis kita itu mencaci apapun, sesungguhnya bukan hanya angin tapi apapun.
Fa innaha krana sedune rih iku khalqun. Iku khalqullah taala. Iku khalqun ciptaan lillahi. Karena apapun yang terjadi itu ciptaan Allah. Sehingga kita tidak layak untuk mencaci. Mutiun wa jundun lan termasuk tentara min ajanihi saking tentarane Allah taala. Ya ja'alu akan menjadikan sapa Allah ing angin rahmatan sebagai rahmat. Angin itu bisa menjadi rahmat wa nikmatan dan sebagai bencana idza syaa nalikane menghendaki sapa Allah taala. Ini tercatat di dalam kitab juz 2 halaman 556. Baik, nanti kita lanjutkan besok insyaallah. Al-Fatihah. Ladhi fa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana Rabbana fa'na bima lamana rabbi alimna ladhi fa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.